Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Wakil SMK Muhammadiyah Depok beserta Bapak Ibu guru SMK Muhammadiyah Depok semua ini perkenalkan untuk hari ini saya melakukan pembahasan yang positif. Walaupun dengan agenda kegiatan sekolah yang sangat padat dan Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu untuk melakukan pembahasan ini. Di sini saya melakukan pembahasan. Salah satunya tugas saya sebagai calon guru pembina di sini nanti akan melakukan pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai, mungkin sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan sebenarnya berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin sebelum kita masuk ke budaya positif, mungkin saya akan bertanya, atau mungkin sebelum kita masuk, agak beda kita akan bersepakatan dulu. Mungkin seperti yang kita lakukan yaitu kesepakatan kelas. Biar apa nanti di kelas ini, forum ini menjadi nyaman, enak, tanpa ada tekanan dan sebagainya. Seperti ini yang kita praktekkan di kelas kita sewaktu kita mengajar, kita untuk membuat kesepakatan kelas yang membuat anak biar nyaman dalam pembelajaran. Nah, di sini kesepakatan kita mungkin yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang mau kasih masukan untuk kesepakatan kita hari ini. Biar nanti pembelajarannya nyaman. Oke, mungkin yang pertama mungkin apa? Mungkin yang saat ini yang kita lakukan untuk dua kita mau kasih usul kesepakatan kita, karena ini semua kita bersama. Tidak boleh keluar ruangan, jangan sakit, maksud tidak boleh keluar ruangan. Mungkin kita boleh keluar ruangan, tetapi nanti kita menggunakan terlebih dahulu, itu ya. Oke. Mungkin yang berikutnya bagi kesempatan. Oke, guru. Oke, kalau mau bertanya kita akan tanya terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, untuk yang ketiga, mungkin ada lagi kesepakatan kita. Monggo. Mungkin ada yang mau kesepakatan. Tidak boleh menggunakan HP pada waktu kegiatan nanti. Ya kita boleh menggunakan. Nanti kita tetap pakai. Jangan berkata. Mungkin kalau di kelas oke. Tidak apa-apa, kita tidak boleh menggunakan HP. Tapi di sini monggo. Mungkin yang ketiga mungkin ada lagi. Tadi keluar harus izin. Yang berikutnya ketika nanti ada pertanyaan harus mengatakan terlebih dahulu. Mungkin ada lagi. Mungkin contoh yang bisa ketika ada orang menyampaikan sesuatu, kita harus juga mungkin bisa itu. Oke, kita sepakat tiga aja. Kalau banyak, nanti kita akan bicara juga. Mungkin kalau di kelas tadi bisa Bapak Ibu lakukan kesepakatan ini sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Itu ya. Oke, mungkin saya akan mulai di sini. Kita dari kesepakatan tiga. Nanti yang kesepakati dan sekarang kita akan masuk ke sebuah materi kita yaitu pembahasan budaya positif di sekolah. Mungkin budaya positif, mungkin Bapak Ibu guru semua sudah pernah melakukannya, tetapi mungkin belum tahu
Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan budaya positif. Mungkin bisa tunjuk jari, tunjuk tangan, angkat tangan. Bisa disampaikan sedikit saja, tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, budaya positif menurut jenengan. Mungkin ada yang tahu tunjuk jari. Monggo, dulu. Kegiatan positif apa aktivitas positif yang dilakukan anak-anak sehingga menjadi kebiasaan budaya sekolah. Oke. Di sini budaya diselaraskan terus menerus. Ya, benar sederhana. Budaya positif itu semua bapak ibu guru kita lakukan ya. Ya, ketika kita mengajar budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi kita belum paham secara total. Ya, contoh, ketika di sekolah di kelas nanti ada anak, ya, contoh ketika anak mau masuk sekolah, masuk kelas, yang pertama biasanya anak diajari oleh bapak ibu guru sebelum masuk pasti kita izin dulu, ketok pintu, ucapkan salam, dan mungkin ada alasan dan sebagainya. Nah, sebenarnya sebelum itu juga sama, ketika anak itu mau berangkat sekolah, ya, bapak ibu guru ada di depan, yang sudah kita lakukan juga itu budaya positif. Contohnya bapak ibu guru berada di depan menemani anak ketika mau berangkat sekolah dan syukur-syukur bisa ketika pulang sekolah. Mungkin caranya banyak sekali, mungkin diajari untuk sholat bersama, ya. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya di sini saya sudah perkenalkan dulu, sebenarnya semuanya sudah tahu nama saya Dedi Panjeno dan juga calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Madura, Provinsi Jawa Tengah, dan di sini saya bertugas untuk pembebasan budaya positif. Oke, selanjutnya. Oke, saya akan memberi pemahaman yang kira-kira disampaikan. Konsep utama modul budaya positif, ya, budaya positif itu ada 5 yang nanti kita lakukan. Ya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi. Yang ketiga ada teori kontrol. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir yang kelima segitiga restitusi. Di sini semuanya difungsikan, ya, untuk membuat anak itu lebih nyaman, ya, disesuaikan dengan kodrat siswa, ya, dan sesuai dengan diajarkan oleh diajar di antara, ya, yaitu nanti akan dikembalikan ke kodrat anak dan sesuai dengan zamannya. Ya, selanjutnya apa itu budaya positif? Ya, tadi budaya positif ada nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi mandiri, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mengapa budaya positif? Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kata sini adalah menyenangkan, tidak menegangkan. Jadi pembelajaran di sini kita disuruh dalam pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita di sini di sekolah, bapak ibu guru bukan sebagai orang yang ditakuti oleh siswa, tetapi bapak ibu guru disenangi oleh siswa. Syukur-syukur bisa bapak ibu guru diharapkan untuk kehadiran bapak ibu guru di dalam kelas.
Itu ya. Nah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Ya. Pembelajaran di paradigma baru. Nah, pembelajaran di paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berintegrasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena tujuan kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, yang pertama, materi yang pertama yaitu disiplin positif. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, di sini ada sebuah pertanyaan, pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Ya, mungkin nanti ada perwakilan saja. Di sini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya sudah kita lakukan oleh Bapak Ibu semuanya, dan sudah kita kerjakan. Ya. Karena di sini mungkin nanti tidak semuanya sama, mungkin ada yang sama, ada yang beda. Ya, karena ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengarkan kata disiplin? Mungkin Pak Gunawan, apa yang di pikiran Pak Gunawan ketika mendengar kata disiplin? Disiplin adalah tepat waktu dalam melakukan. Tepat waktu. Ya, mungkin Bu Mila, monggo. Disiplin adalah satu kata kontinu, Pak. Kontinu. Dilakukan terus-menerus. Mungkin ada yang lain, monggo. Disiplin. Monggo. Tertib. Oke. Ya. Disiplin. Selanjutnya, cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Mungkin Bapak Yusuf Effendi yang dilakukan kepada murid untuk mendisiplinkan anak. Membuat edukasi. Mungkin biasanya Pak Gunawan keras. Cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid yang Bapak lakukan ketika di kelas, yang dipraktek dan sebagainya? Membuat senang, mungkin api-api orang hukuman ini. Mungkin berita. Nah, mungkin contohnya apa? Hukumannya membersihkan lingkungan kelas, ya, sekolah. Mungkin kalau yang lain mungkin kita lihat ada ketika murid datang terlambat dihukum, disuruh push up dan seterusnya. Mungkin ada juga seperti itu, ya. Dan selanjutnya, apakah cara tersebut berhasil? Mungkin nanti kita membersihkan lingkungan sekolah. Apakah cara itu berhasil untuk mendisiplinkan anak? Yang sudah Ibu lakukan, apakah itu sudah berhasil? Sudah. Ya. Oke, selanjutnya.
Mana kata disiplin? Yang pertama, menurunkan BDI disiplin, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Dan ini sifatnya dan paksaan yang harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Dan berikutnya, menurut Jan Gosen dalam bukunya Restruktur School Disiplin 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, nah, di sini maksudnya, ketika membuat motivasi itu berasal dari diri sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Oke. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin dari diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin positif yang kita lakukan itu nanti sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Contoh tadi yang kita buat kesepakatan awal, ya, karena kesepakatan itu berasal dari kita dan akan kita lakukan oleh kita sendiri. Selanjutnya, disiplin diri adalah nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini umum, tidak boleh mementingkan salah satu pihak. Ya, karena di sini semuanya harus sama perlakuannya. Ya, sehingga disiplin positif, nilai kebajikan berdasarkan pelajar Indonesia, ya, di Pancasila ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, yang pertama, ya, ini gambar kelihatan. Beriman, akhlak, beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, dan akan bernegara. Ya, yang kedua yaitu mandiri, berdasarkan angka diri dan situasi, regulasi diri. Yang ketiga, bergotong royong, bisa kolaborasi, kepedulian, dan bisa berbagi. Ya. Dan selanjutnya, berkebinekaan global. Nah, di sini mengenal dan menghargai budaya, karena di Indonesia budayanya banyak. Ya, dia akan mengenal dan menghargai berbagai budaya. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berikutnya adalah berkeadilan sosial. Selanjutnya, bernalar kritis, memperoleh dan
refleksi dan evaluasi. Yang terakhir itu kreatif, ya, gagasan orisinil. Nah, di sini kita tidak boleh menjadi siswa, ya, tidak boleh menuntut, ya, tidak boleh menghentikan kemampuan siswa. Jadi kita punya kebebasan. Ya, di sini siswa disuruh kreatif, ya, karya orisinil, keluasan dan berpikir. Ya, di sini siswa itu sebenarnya tidak lebih pintar dari kita. Ya. Dia bisa lebih paham ibadah dari bapak ibu guru, tetapi bapak ibu guru bisa mengarahkan siswa untuk lebih baik, ke arah yang lebih baik. Oke. Selanjutnya, di sini positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini tidak boleh memaksa, karena keinginan pribadi. Selanjutnya, di sini positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Dan nanti ada di bab berikutnya kaitan dengan kontrol. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Oke, selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa mengubah perilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini dari dalam diri sendiri, bukan karena dari luar. Nah, selanjutnya, nah, di sini ada keyakinan melalui keyakinan kelas. Ya, nanti dibagi kesamaan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disampaikan bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku dan bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin di sini. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas tetapi bukan membuat peraturan? Mungkin ada yang mau disampaikan. Kita, mungkin Pak Gunawan, kalau dari kata ini, kenapa kita mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini ada berbeda ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mungkin Anda tahu perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mungkin ada yang tahu, bisa tulis dari, bisa menyampaikan. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Apa? Mungkin Anda tahu, bisa tulis dari. Monggo Bu Dita, kelihatannya mau disampaikan. Bapak Yusuf, nah, mungkin sudah ada rencana dan sudah disetujui dengan sesuai dengan kelas masing-masing. Untuk keyakinan mungkin dengan cara meyakinkan anak-anak supaya bisa mengikuti apa yang akan adakan di kelas itu. Oke, nah, yang lain, mungkin teman-teman yang lain, monggo menurun. Peraturan itu biasanya kita disepakati sebelumnya, misalnya dari dulu peraturannya ini, tanpa kita sepakat terlebih dahulu. Misalnya, kalau keyakinan itu biasanya lebih cenderung ke bagaimana ini pendapat anak-anak, apa yang harus kita yakini di dalam kelas. Jadi kita bersepakat di situ untuk membuat sebuah hal yang bisa kita yakini sama-sama.
Oke, mungkin yang lain lagi ada? Oke, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf sama guru benar. Nah, coba di sini peraturan itu bisa tanpa melibatkan siswa. Ya, karena kenapa? Yang membuat orang-orang yang mempunyai kepentingan tersendiri peraturan. Tapi kalau keyakinan ini dibuat secara bersama-sama. Ya, yang membuat siapa? Lingkungan kita. Contoh mungkin nanti ya Bapak Ibu lakukan di keyakinan kelas di sini. Ya, kita tidak menggunakan peraturan, tetapi kita akan menggunakan keyakinan kelas supaya apa? Nanti siswa benar-benar melakukan sesuai dengan keinginan dia. Nah, kenapa? Karena dibuat secara bersama dan harus disepakati bareng. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya, nah. Jadi peraturan biasanya dirinci konkret. Ya. Peraturan bisa dibuat dalam jumlah yang cukup banyak. Peraturan bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan dibuat lebih abstrak dan lebih besar. Dan menjaga perilaku yang berkaitan dengan nilai yang kita. Ya, nanti selanjutnya diperapkan seperti itu dan keyakinan seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan, ya, yang pertama, ketika nanti kita membuat sebuah keyakinan keras, yaitu satu prinsip keterlibatan. Yang tadi ketika kita buat keyakinan, semuanya kita libatkan. Tak perlu banyak agar mudah. Keyakinan itu tidak perlu banyak. Ya, yang penting bisa kita coba tadi kita buat juga. Yang kita lakukan nanti setiap hari yang kita lakukan, nanti akan menimbulkan sesuatu yang lebih. Yang beliau menggunakan kalimat yang positif, yang baik, ya. Dan kemudian sesuai dengan konteks lingkungan sekolah. Jadi di sini keyakinannya itu beda-beda. Nah, tidak harus sama. Mungkin kelas 1, kelas 2 dan seterusnya mungkin berbeda. Sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Dan kelima, perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan situasi. Nah, keyakinan ini bisa kita ubah sesuai dengan kondisi kelas yang ada. Ya, mungkin ini tidak cocok, kurang cocok. Mungkin karena ada perubahan kita ubah biar lebih baik. Ya. Selanjutnya, nah, sebelum kita masuk di materi kedua, ya, mungkin ada pertanyaan. Selanjutnya kita materi kedua. Ada yang bertanya? Gak ada? Kita lanjut ya. Materi yang kedua yaitu motivasi. Teori motivasi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang sering dilakukan. Mesti ono hukuman, ya berarti ono penghargaan. Tidak cuma buat siswa, terkadang juga buat gurunya. Pertanyaan otomatis, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Mungkin bisa dibaca. Mungkin yang setuju dengan nomor satu, nomor 2, nomor 3, atau semuanya setuju. Di situ ada 3. Hukuman dapat disediakan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari tiga itu mana yang cocok? Atau Bapak Ibu guru, wah saya nggak setuju, satu nggak setuju, nomor dua juga nggak setuju Pak, nomor tiga juga setuju lagi, nggak apa-apa. Atau semuanya saya setuju, alasannya apa? Siapa yang menyampaikan? Monggo guru. Satu dan dua kan setuju ya Pak ya. Satu dan dua. Yang ketiga sih setuju ya. Biasanya anak-anak kalau dikasih penghargaan itu ya itu mungkin saya tambah semangat gitu. Ada motivasi dalam diri kita. Oke, mungkin kalau di nomor tiga contoh penghargaannya seperti apa itu yang dilakukan? Misalkan ini anak-anak kan misal dalam pembelajaran ada nilainya dan sebenarnya nggak terpatok nilai ya. Keterampilannya yang dia kreatif gitu. Kita kasih penghargaan ucapan dikasih jajan atau dikasih apa. Itu biasanya anak-anak tambah termotivasi apa ya. Jadi nanti saya akan berpikir lebih banyak lagi, maksudnya lebih kreatif atau lebih apa. Oke, lebih semangat karena beda-beda kan. Nah, monggo, yang lagi ada yang lain Bu Mila. Saya setuju dengan nomor satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi mungkin dengan hukuman itu anak lebih berani hati. Ada tidak adanya hukuman kan pasti ada aturan ya Pak, dalam arti ya. Jadi kalau kita melanggar pasti kita akan dihukum. Jadi lebih ke nomor satu saya setuju. Terus yang lainnya nomor dua atau nomor tiga kita setuju. Nomor nggak apa-apa, nomor dua nggak setuju, nomor tiga juga nggak setuju. Oke, mungkin yang lain lagi, ada lagi. Ini yang sudah pernah kita lakukan. Sebenarnya sudah Bapak Ibu terapkan juga secara tidak sadar. Sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, mungkin tadi yang sampai oleh Bu Nurul satu dan dua setuju, yang ketiga setuju. Sebenarnya ini sesuai konteksnya. Ya, Bapak Ibu ini lakukan sesuai dengan konteks. Nanti akan seperti apa di lapangan? Nah, sebenarnya kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah semua hukuman bisa mendisiplinkan anak? Pertanyaannya belum tentu sesuai dengan konteks. Contoh yang mungkin kita lakukan, ya mungkin benar atau salah, yang sudah kita kerjakan saat ini, ya ketika anak terlambat, kita langsung mengasih hukuman, nyapu dan seterusnya, mungkin usap dan seterusnya, tanpa kita melihat kenapa kamu terlambat. Itu padahal di sini itu bukan mendidik anak, tetapi seolah-olah menghadir anak, menghukum anak karena anak itu punya alasan. Ya, mungkin yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Dalam meningkatkan disiplin anak, ini juga yang sama. Ya, yuk baik-baik, ya kan? Disuruh membaca, membersihkan lingkungan. Tetapi di sini juga kita lihat konteks juga. Dan yang terakhir yang ketiga, memberikan penghargaan. Tadi yang sudah dulu, mungkin bahasa jajan seperti ini. Penghargaan ini sebenarnya tidak cuma kita mengasihkan barang. Sebenarnya yang paling sederhana yang Bapak Ibu lakukan, sudah sering Bapak Ibu lakukan, itu apa? Dengan ucapan. Ya, dengan ucapan mungkin baik, bagus dan sebagainya, pasti akan berubah. Ya, tidak dengan menggunakan barang yang kelihatan. Ya, karena nanti kemungkinan ketika Bapak Ibu guru ya mengasih penghargaan sebuah barang, sebuah barang, mungkin nanti juga akan ada imbas di belakangnya. Misal, ya,
contohnya saja, misal guru, ya, dikasih hadiah Pak Yusuf tidak, nanti kedua ini akan menjadi kecemburuan dan tidak membuat lingkungan kita jadi nyaman, tetapi malah menjadi nanti akan ada sekatnya. Itu yang perlu kita. Ya. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu guru berpikir mengapa seseorang bertindak atau berperilaku? Pernah nggak kita berpikir? Dari siswa itu mengapa melakukan tindakan A, perilakunya seperti ini? Pernah nggak kita berpikir sampai ke dalam itu? Mungkin ada yang bisa lihat. Mungkin yang menyampaikan pendapatnya, pernahkah dari Bapak Ibu guru berpikir mengapa seseorang bertindak atau berperilaku? Pernah nggak kita berpikir itu? Pernah. Tapi itu kadang pernah kok, Pak. Pernah kok, tapi tidak pernah dilaksanakan. Itu ya. Selanjutnya, di sini ada motivasi. Ya, kemudian Gusen dalam bukunya Restricting School Discipline, ya, yang bernama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, ya, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti bertanya, nah, aku tidak melakukan, apa yang akan terjadi buat saya? Karena itu hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada jenis ini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Intinya dia melakukan sesuatu itu ada harapannya di belakang. Nah, contoh tadi dilakukan dikasih hadiah. Di belakang pastinya, oh, kalau saya melakukan ini dapat hadiah ini. Itu. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang inginkan, yang diingin, apa? Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan di motivasi ini. Ya, ini yang kita harapkan sebagai guru pendidik. Dan sebagai pendidik itu ini siswa nanti tidak karena yang lain, tidak karena hukuman, tidak karena ada ribut atau punishment-nya, tetapi di sini dia melakukan karena dengan keyakinan dirinya. Ini yang kita harapkan. Adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, perilaku itu sadar dan sadar tujuannya
sebagainya. Menurut kita jelek, belum tentu menurut orang lain jelek. Itu, ya. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, tadi ini karena dorongan dari luar, ya. Karena dia ketika tidak melakukan itu, ya, nanti apa yang terjadi dari saya? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu guru tidak melakukan keberangkatan pagi, nah nanti apa yang sanksi buat saya? Karena ada aturannya, berangkat sekolah mungkin jam 7 kurang seperempat, nah nanti ada sanksinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kita melakukan sesuatu. Nah, ketika saya melakukan aku imbalan apa? Saya mengerjakan saya harus dapat apa? Kalau nggak dapat, tidak mau mengerjakan. Ini perilaku manusia. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menghargai dirinya. Pertanyaan yang muncul, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, di sini karena diri sendiri. Nah, sebenarnya tujuan kita adalah ini, dari internal kita. Ketika orang menyadari, semua menyadari, baik itu peserta didik ataupun pengajar, pasti hasilnya akan baik. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi, nah, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Nanti ada konsekuensinya. Nah, sedangkan hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, makanya di sini hukuman itu yang kena pasti kalau di sekolah, di kelas itu pasti yang kena muridnya, bapak ibunya tidak. Tetapi kalau di atasnya, mungkin yang menerima kepala sekolah yang mengasih aturan, yang menerima siapa gurunya, pasti bawahnya. Ya, karena apa? Emang hukumnya seperti itu. Pemimpin yang mengambil kebijakan tertinggi. Nah, mungkin kalau bahasanya pasal 1, nek salah balik meneh. Nek pasal 1 meneh, pasal 2 salah balik pasal 1 lagi. Inilah. Ya. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi. Selanjutnya konsep disiplin dengan integritas. Ini kami tidak saya katakan, ya. Yang pertama hukuman itu pasti menyakitkan. Orang mau hukuman itu menyenangkan. Ya. Tindakannya nyaman, tidak nyaman,
memaksa. Ya. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Ya. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ya, karena ada hukuman, karena dipaksa. Ya. Pengajaran tidak efektif untuk jangka panjangnya, merusak hubungan. Ya, karena ada kecemburuan, mematikan kreativitas. Ya, karena dia menunggu pekerjaan dan dia mau mempunyai kreativitas, tidak mau berdiri karena belum ada benar dan apa yang akan saya lakukan. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Ada pernapas dan menghargai kreativitas. Nah, di sini konsep di bidang identitas sukses, konsekuensi, penguatan jangka pendek, memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cirinya bukan menerobos kesalahan, tapi belajar dari kesalahan atau memperbaiki hubungan. Berikutnya, tawaran bukan paksaan, menuntut bukan melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Dari karakternya seperti apa? Menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti ada solusinya. Ya. Perbedaan kasus murid tidak mengerjakan tugas. Mungkin ini yang sering Bapak Ibu lakukan, ya, yang sering kita lakukan ketika ada anak, ya, di kelas yang tidak mengerjakan tugas. Salah satunya contoh kasus saya itu. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu yang penting dilakukan. Kalau anak kerjanya tidak mengerjakan tugas, pasti emosi. Ya, konsekuensinya guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat atau sebaliknya. Itu konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kita mau pakai apa? Ya, oke, selanjutnya di kontrol dan topan. Mungkin ditanyakan, atau sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, nah, mungkin pertanyaan, kalau tidak ada saya lanjutkan saja. Teori kontrol.
Mungkin ini Bapak Ibu bisa praktekkan. Oke, kita akan bermain buka tutup. Kita praktekkan. Ada A dan B bisa. Anda dan teman Anda. Kita nggak usah pakai sertifikat. Anggap baik di dalam ada sertifikat. Itu ya. Di dalam ada sertifikat. Diletakkan di dalam salah satu tangan Bapak Ibu, digenggam dengan kekuatan penuh, ya, di kepala itu, dan teman Anda, sebelah Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda dan dengan pegang, dengan bujukan, dengan ancaman, dengan herdikan, dengan rayuan, suapan, pokoknya apa saja yang Bapak Ibu sampai lakukan karena ingin melihat isi dari genggaman Bapak Ibu. Seolah-olah apa yang terjadi? Mungkin buatnya ketika jenengan menggenggam, Pak Gun mau kita lihat apa yang buatnya lakukan dengan rangkuan seperti tadi, ada bujukan, ada ancaman, herdikan, rayuan, suapan, macam-macam, semuanya dilakukan. Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan? Tidak membuka. Dengan apa yang ada itu tidak membuka. Alasannya apa? Alasannya apa? Kok bisa tidak membuka? Karena kita membuka, Pak. Karena itu rahasia pribadi saya. Mungkin yang lain lagi bisa terjadi. Tunjuk tangan, mau menyampaikan. Nah, kalau sudah pegang, mungkin ada. Ya, mungkin yang lainnya ada yang mau menyampaikan. Pak, saya mau membuka, Pak. Tak buka. Mungkin ada. Karena ini karakter kita, karakter dari pribadi masing-masing. Pasti ada alasannya. Monggo, yang lain yang mau menyampaikan tapi buatnya walaupun dirayu, walaupun disuap, walaupun diancam sampai mati pun saya tidak akan membuka ini karena ini rahasia pribadi saya. Itu mungkin yang lainnya ada. Tidak mau membuka. Bisa terjadi lagi nanti orang itu bisa membuat saya lagi. Jadi dilakukan tersebut. Jadi punya mobil berjumlah ya, pokoknya tidak akan saya lakukan. Saya tetap akan menutup rahasia ini karena tak tuh kasih tahu sekali. Nanti akan berikutnya kupas. Mungkin ada yang lain. Ini dua-duanya tadi orang dengan tidak mau membuka walaupun dikasih apapun. Yang lain. Dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena terbuka. Oke ya. Kalau Pak Gunawan tak buka, Pak. Tanpa dirayu terbuka. Karena tidak mau menyembunyikan sesuatu. Itu pendapatnya. Oke, apa? Jadi mengenai maaf. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini, mengenai makanan tadi. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Stimulus responnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, stimulus responnya, kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, punya hak. Ya, tidak harus sama dengan posisi kita. Selanjutnya, dari stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang, tidak ada kata-kata kalah. Bedanya ketika pakai stimulus respon dengan teori kontrol. Mungkin tadi apa yang disampaikan di Bu Almi, Bu Armita, sama Pak Bu, mungkin ada di sini. Saya bagaimana? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu guru mempunyai 5 posisi. Bapak Ibu guru berada di mana nanti? Saya berada di mana? Soal pertama, sebagai pembuku wahid dalam ya, sebagai pembuku. Yang kedua, membuat perasaan bersalah. Pokoknya jadi seolah merasa bersalah. Yang ketiga, Bapak Ibu guru menjadi teman. Jadi teman. Yang ketiga, menjadi pemantau. Yang kelima, manajer. Bapak Ibu guru yang mana? Oh, saya manajer Pak. Oh, berarti sudah bagus. Ya bisa, boleh, ya harus. Sebenarnya Bapak Ibu guru harus mana? Ya tidak di level hukum. Masa Bapak Ibu guru bukan level kita. Pengajar itu kalau bisa, kalau nggak memantau ya manajer. Nah, sebenarnya sudah semua dilalui. Ya. Nah, di sini 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama tadi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini yang keras. Ya, mungkin kita sadar dan tidak sadar. Nah, mungkin secara pribadi saya melakukannya. Karena kita manusia, ada waktu emosi dan seterusnya. Di sini, ketika kita melakukan itu, penghukum menggunakan hukuman fisik, mungkin musnah, mungkin juga sifat, mungkin nyapu dan seterusnya. Mungkin secara verbal lebih bahaya verbalnya dengan kata-kata yang tidak baik. Karena kenapa? Mungkin kalau kita anak sudah besar, kalau mungkin masih kecil, masih ditiru. Kata-kata yang kita ucapkan pasti akan selalu ditiru oleh anak-anak kita. Tuh. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan
bersuara lebih lembut. Ya, jadi seolah siswa itu salah. Ketika dia sudah salah, dia akan berdahan. Ya, dan dia tidak mau untuk mengeluarkan kreativitasnya lagi karena takut dan seterusnya. Yang ketiga, Bapak Ibu dari teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pendekatan itu boleh. Ya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Memonitor itu mengawasi. Jadi Bapak Ibu guru cuma mengawasi toh. Nah. Yang kelima sebagai manajer. Nah, merespon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir tertinggi. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang terakhir, seharusnya kita harus berada di level ini, tidak boleh ditawar. Bapak Ibu guru harus ada di level manajer. Nah, nanti untuk mendekati murid, ya, ketika murid ada permasalahan, Bapak Ibu guru juga bisa mendekati. Nah, ini sebenarnya juga sudah Bapak Ibu guru lakukan. Nah, itu. Selanjutnya, nah, posisi kontrol guru. Tadi yang pertama adalah penghukum. Jelaskan guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Hukum itu cara yang terbaik. Ya. Yang kedua, guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti ya, kamu salah terus. Padahal cuma kata-kata, tetapi itu akan mengena dan selalu akan diingat oleh anak. Selalu pasti kamu yang terakhir. Ya. Patuhi aturannya ya. Awas kalau salah. Tekanan-tekanan ini mungkin cuma kata-kata, tetapi anak akan selalu mengingat. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua, adalah membuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, ya, lemah, lembut, atau mungkin keseringan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Ya, lupa, biasanya sudah melambut, nggak bunyi. Intonasi itu pengaruh, tergantung permasalahan di mana. Ya, kita bisa melakukan. Ya, guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Dan seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Nah, seorang guru menyampaikan, saya kecewa dengan kamu karena kamu mungkin ada sebagainya. Itu tidak dilakukan. Berapa kali ya harus memberitahukan anakmu. Nah, jadi beberapa kali orang dipakai dengan kata-kata. Terus berikutnya mengenalnya, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu. Ya, walaupun sebenarnya, gitu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang kedua, teman.
persuasi dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Dan kedua, guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Ketiga, menggunakan kalimat yang positif dan jengaka seperti contohnya, ayo belajarlah demi Bapak. Kemudian harus kreatif. Ini tidak apa-apa, Ibu makan dan bantu bereskan. Ya. Nah, di sini kata-kata itu. Ya, ini kalau kita sebagai tempat. Selanjutnya, ya ini sebagai pemantau, monitor. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai apa peraturan sekolah dan konsekuensinya. Yang kedua, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang ketiga, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa dan seterusnya. Ya. Yang terakhir, ya, manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mungkin kejadian kesalahannya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini. Ya, ini sudah ada apa yang kalian yakini. Pasti siswa akan menyampaikan. Ya, oke, selanjutnya. Oke, di sini motivasi. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses dengan kontrol diri. Ya, di sini ada kontrol dari luar, kontrol dari luar juga identitas berhasilnya, dan yang terakhir adalah kontrol dari diri sendiri. Hukuman, perbuatan orang yang merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Guru berbuat, namanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, mungkin yang ini sering kita lakukan. Ya, secara tidak sadar kita sering seperti itu. Nah, iya kan, terutama Bu Mila, ya dong. Karena sama, saya juga sama seperti itu. Ya, selanjutnya, yang membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini dan seterusnya. Kita kecewa dan seterusnya. Itu yang nanti akan berubah. Oke, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini juga alasannya apa? Pasti ada di situ. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Nah, itu ketika di sini guru ada hitungan apa aja. Selanjutnya manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia mengajukan kenapa kok seperti ini? Ada pertanyaannya. Nah, selanjutnya yaitu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya
rasakan ini. Nah, karena itu ada hubungan. Selanjutnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh disampaikan seharusnya. Walaupun sampai apapun kita, ya kita tidak boleh menyampaikan itu ke anak. Nah, tapi karena kita manusia, karena kita sebagai manusia, yuk terkadang ada yang kita sampaikan. Nah, hilang karena manusia tempatnya hilang. Ya, oke, yang lain, ayolah lakukan demi ibu. Nah, kalau teman kan seperti itu, rayuan. Ya, teman itu semuanya penuh dengan rayuan. Ya, apa peraturannya? Kalau pemantau, pasti dia akan lihat, oh aturannya apa? Dan itu jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi solusinya untuk memperbaiki. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, ketika sudah melakukan itu, hasilnya yang pasti ini. Nah, bisa dia dijalankan, dan akhirnya dia akan memberontak. Ya, terus di sini menunjukkan menyangkal atau berbohong. Ketika membuat orang merasa bersalah, ya dia akhirnya mungkin bisa berbohong, bisa disembunyikan, ya. Dan diberi teman ketergantungan, karena ketika dia punya teman, nanti dia akan tergantung dengan kalian, dengan bapak ibu. Ya. Selanjutnya untuk yang memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini juga sama. Hasilnya ya kalau diawasi akan melakukan yang terbaik, tapi kalau tidak diawasi ya sudah. Kalau yang manajer menguatkan pribadi, jadi dia pada waktu dia beramal menguatkan dirinya sendiri. Itu hasilnya. Karena dia berkualitas, murid melakukan guru, bukan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Yang berikutnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan seterusnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau hukuman ada seperti itu. Nah, maafkan saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Ya, saya berpikir berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan mungkin kalau kaitannya dengan poin, berapa poin yang harus saya dapatkan. Nih, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ketika yang terjadi, saya akan melakukan perbedaan apa biar keadaannya bisa lebih baik. Dan dampak pada murid yang pertama, dan kalau kita hukum, dia mengulangi kesalahan. Nah, dia akan mencoba mengulangi dan seterusnya, atau mencoba sesuatu yang lain. Sedangkan untuk membuat masalah, merasa rendah diri. Nah, karena setiap kali akan dilakukan seperti itu, maka dia tidak mau memunculkan motivasi dirinya. Dan akhirnya dia mau dan seterusnya. Kalau sebagai teman, dia lemah, tidak mandiri dan terganggu. Karena apa? Nunggu. Oh, dari bapak itu. Oh, sudah dari sana sini. Kalau sebagai pemantau, melibatkan pada kontrol atau hadiah
dia untuk dirinya. Yang terakhir kalau seperti manajer dampak positif pada mereka itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ketika dia berbuat kurang baik, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri dan apa yang harus dia lakukan untuk berubah. Perubahan gimana? Perubahan untuk yang lebih baik. Oke, ini ada sebuah video. Nah, bisa terlihat. Aku pernah membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang, tidak boleh mengikuti sekolah. Aku menjadi guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Nah, di sini sedikit video tadi mungkin bisa mencerahkan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, apa yang dibahas tadi, semuanya, kita tidak boleh justice, gitu ya. Mungkin ada yang menyampaikan yang juga video tadi, lanjut ya. Selanjutnya pada video. Di sini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia itu pasti ingin bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, ini sebenarnya bunuh Alpi. Jadi cinta dan kasih sayang. Orang manusia pasti butuh cinta dan juga butuh kasih sayang. Mungkin penyampaian berbeda, tetapi di sini masih butuh cinta, kasih sayang sebagai teman dan seterusnya. Yang ketiga, kebebasan. Manusia itu pasti ingin bebas, tidak mau tertekan. Yang keempat, kesenangan. Mungkin bisa misalkan hiburan ataupun yang lain. Pasti manusia ingin senang juga, merasa respon. Dan terakhir, yang tidak kalah pentingnya di sini, dia ingin power, ingin kekuasaan. Nah, ini posisi. Nah, kita sama yang mana? Kebutuhan manusia, kebutuhan kita sudah sama yang mana? Ngomong apa yang kita lakukan, semuanya sudah kita lakukan. Atau kita baru mendapatkan apa? Power saya belum. Sebenarnya ini sudah semua Bapak Ibu dapatkan. Kebutuhan ini sudah semua Bapak Ibu dapatkan. Kekuasaan sudah. Di rumah sudah berkuasa. Kecuali Pak Alpi, Bu Alpi kan belum. Di rumah masih biasa. Ya loh, segera. Kalau senang sudah jelas, Bu Alpi pasti senang. Mungkin kalau di sekolah Bu Alpi punya kekuasaan. Kemana? Ke dalam kelas. Semua orang pasti punya di sini kebutuhan dari itu, tidak lepas dari itu. Karena memang kebutuhan teman itu manusia.
Dan sebenarnya sudah kita lakukan semua. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Nah, ini yang lebih menarik. Nah, dari segitiga restitusi. Oke, mungkin pertanyaan atau mungkin ada masukan segitiga restitusi. Siapa yang tahu segitiga restitusi? Dan sudah pernah mendengar atau membaca segitiga restitusi? Mungkin Bu Ami sudah pernah? Belum. Pak Gunawan sudah pernah membaca atau mendengarkan segitiga restitusi? Belum. Wah, kita guru KB. Dan oke, kita lanjutkan segitiga restitusi. Mungkin nanti ada video. Nah, ini video dulu aja. Bentuk Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan buku halaman 20 sampai 21. Tadi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat di pelajaran. Nanti, selesai di pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan nih buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membantu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan dan juga menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak memainkan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Oke, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, aku dari lanjut dulu. Nah, mungkin apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video tadi? Mungkin ada yang mau cerita apa yang sudah didapatkan dari video tadi? Monggo, ada yang mau menyampaikan tadi ada video. Sebelum saya masuk ke materi ke segitiga restitusi, apa yang jaringan dapatkan? Sudah usah pada yang bukan sedikit saja, apa yang bisa sesuai dengan apa yang jaringan dapatkan dari ini. Mungkin bisa. Yang sebelum, terus yang lain tadi, dan itu, yang lain, ya, mungkin lagi yang mau menyampaikan lagi. Monggo, oke berurut. Bertanggung jawab atas kesalahan. Kesalahan. Nah, mungkin kita akan lihat tadi anak melakukan kesalahan. Kesalahan dia apa? Yang dia lakukan itu apa? Kok dia melakukan kesalahan? Apa yang dia lakukan di dalam kelas tadi? Ya, melempar kertas. Ya, itu salah satu. Itu sebenarnya kan. Nah, kenapa? Itu ada masalahnya. Kenapa dia bisa melempar kertas? Alasannya apa? Nah, iseng. Karena berame. Nah, di samping situ setelah dia mengambil masalah itu yang terjadi walaupun sederhana, itu nanti akan ketika kita pecahkan dia akan menjadi kebaikan yang dia akan lakukan.
Ya. Dan dia tidak akan melakukan itu lagi, dan tidak akan mengulang lagi kegiatan itu. Walaupun itu dia lakukan mungkin secara tidak sadar, ya, kalau bahasanya yang keluar guyonan, ya, kita bercanda dengan teman, ya. Oke, saya akan dulu. Nah, ini dimaksud restitusi. Ayo mengingat apa yang dimaksud restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau kuat. Ya, dan tidak akan memisahkan sesuai dengan karakternya. Ya, dia kembali ke kelompoknya, jadi tidak akan memisahkan. Ketika anak itu ada yang berbuat kurang baik, tadi sudah diambil tadi oleh Pak, cuma iseng, dia akan kembali ke kelompok lagi. Ya, di sini karakternya akan diperbaiki. Itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini kerjasama, ya, untuk mencarikan solusi masalah yang terjadi tadi, komunikasi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bacanya menghargai orang lain. Ini, dan di restitusi fungsinya itu. Jadi siswa akan selalu menghargai, baik itu dengan teman, orang tua, bapak ibu guru, ataupun adik tingkatnya. Nah, ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika sudah melakukan itu, dia tidak harus menebus kesalahan itu, tapi dia akan belajar. Kalau itu tidak baik, akan dilakukan dia untuk lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan hubungan dengan kelompok itu lebih baik. Tawaran bukan paksaan. Ya, kita menawarkan, bukan kita memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, ke dalam diri. Oke. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan di tindakan. Jadi karakternya yang diperbaiki, bukan cuma tindakan saja. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Ya, tidak menjadi beban, tapi buat solusi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika ada siswa yang berbuat salah, tidak dikeluarkan dari kelompoknya, akan dikembalikan lagi. Dengan apa? Dengan solusi yang didapat tadi, sesuai dengan video yang sudah saya sampaikan. Betul ya? Selanjutnya, nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, nanti kita akan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, selanjutnya akan memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, di sini. Ini yang akan kita lakukan. Selanjutnya, nah, di sini menstabilkan identitas.
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Solusinya, gimana solusinya untuk permasalahan yang ada? Ya, yang berikutnya, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini kita menguatkan untuk anak, ya, dari murid kita, siswa kita, dengan kata-kata yang kita punya, untuk menguatkan dirinya, bukan untuk menjatuhkan. Ini untuk menstabilkan diri, ya, dari kondisi siswa. Ya, selanjutnya, yang kedua, nanti akan menstabilkan kebutuhan, ya, memvalidasi kebutuhan dengan membantu siswa menganalisis basic need atau kebutuhan yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, cinta, being, funny atau survival. Ya, sesuai dengan kebutuhan manusia tadi. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, di situ dia bisa melakukan sesuatu yang buruk, tapi dia tidak melakukannya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, boleh melakukan itu, tambahkan sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Kalau tadi melempar sebagainya. Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ketika bisa melakukan jangan itu dengan kata-kata yang ada. Monggo kita pilih, kita sesuaikan dengan konteksnya. Gitu ya. Intinya kita bisa mulai. Ini divalidasi. Jadi menguatkan siswa. Ya. Yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini setelah kita tadi melakukan itu, langsung yang terakhir menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Mungkin bisa nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita kesepakatan. Apa yang disepakati di dalam kesepakatan kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa? Bukan ada masalah. Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan?
Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini pertanyaannya keyakinannya sesuatu seperti apa? Dan bukan karena Bapak Ibu guru yang mungkin merasa benar, tapi kita dari anak kita pancing anak untuk mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Ya, ini disebut di sini. Nah, ya di sini itu seperti itu penyelesaian dari masalahnya tadi. Nah, jadi di sini anak itu tidak cuma itu toh. Ya, sesuai dengan dia menstabilkan dulu, selanjutnya dia akan memvalidasi, dan selanjutnya dia akan menanyakan keyakinannya. Pasti hasilnya akan berbeda. Ya, tadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kaitan dengan video tadi yang sebenarnya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah terbiasa, sudah sering ada kejadian yang lebih dari itu, tidak cuma satu kejadian. Ya, sudah Bapak Ibu alami. Tapi Bapak Ibu guru bisa lakukan itu. Oke, mungkin garis itu nanti ada terakhir yaitu penguatan, yaitu di keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kita tidak berbuat saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaannya. Dan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuh kalau dulu musim dulu. Nah, mungkin yang pertama, nah kenapa toh kita harus menggunakan helm? Ya, padahal sebenarnya tanpa ada aturan kita sebenarnya sudah bisa. Ya, kalau kita tidak pakai aturan, kita pakai keyakinan yang ketika kita memakai helm itu manfaatnya buat siapa? Buat diri kita, diri sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau kita sudah meyakini tanpa ada aturan itu dipakai ya, dipakai. Sama nanti di kelas. Ketika siswa kita sudah memberikan keyakinan di kelas, tanpa kita suruh, dia sudah melakukan itu sendiri. Nah, ini. Nah, di sini untuk mendukung motivasi berisi, kembali dari nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini. Selanjutnya, di sini adalah peraturan dan keyakinan. Perbedaannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan tanggung jawab, dia akan tanggung jawab sendiri. Sudah pinjam buku pasti dikembalikan lagi. Kalau sudah punya keyakinan tanpa ada beda. Dilarang mengganggu orang lain, pasti dia akan menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mesti punya komitmen. Dia akan datang. Ya, selanjutnya dilarang melawan kekerasan. Di situ dia akan menghormati orang lain, keselamatan. Dia akan keras di situ. Dia akan pasti melakukan seperti ini. Terus dilarang menggunakan narkoba. Dia berpikir karena narkoba tidak baik untuk diri, maka dia akan kesehatan. Dia berpikir selanjutnya berdagang atau menunggu giliran, tapi di sini menghormati orang lain dan dia akan tetap bersabar. Itu keyakinannya.
menggunakan masker karena dia butuh kesehatan, ya, maka anak dia suruh karena itu sehat, maka dia mau pakai. Tapi kalau pakai helm, ketika itu beresiko dia akan pakai helm. Tuh kalau kita jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan kemana-mana. Berlari di situ nanti kalau jatuh, akhirnya ada keselamatannya, ada keamanannya, gitu. Ya. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas bersama murid, berdiskusi, merumuskan atau menempelkan keyakinan kelas. Dan ini monggo nanti Bapak Ibu guru bisa lakukan ini di buat sendiri sebaik mungkin, ya tidak harus mungkin pakai buku dan seterusnya, mungkin bisa dituliskan atau mungkin bisa menempel kertas dan seterusnya, monggo kreativitas. Ini tidak ada yang benar siapa yang salah siapa. Semuanya kalau kita lakukan itu pasti benar. Karena keyakinan itu nanti buat kita sendiri dan tidak akan ketika keyakinan itu digunakan dalam satu kelas itu digunakan ke kelas yang lain tidak. Nah, bisa diadopsi, tetapi keyakinan kelas itu dilakukan di dalam satu kelas karena bisa disepakati. Mungkin bisa dilakukan ini, mungkin ada dari siswa kita, mungkin saat ini dia belum berani mengutarakan pendapat, malu, juga tulis, disuruh tulis saja. Nah, nanti selanjutnya ibu bapak cari siapa yang tidak atau belum berani mengutarakan pendapat, diambil, diajak komunikasi. Menggunakan apa? Segitiga restitusi. Kenapa kamu tidak berani mengutarakan pendapat? Alasannya apa? Nanti ada keyakinannya. Biar apa? Semua karena sesuai dengan pembelajaran kurikulum merdeka, ya kita kembalikan ya kodrat alam dan jawabannya dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sebenarnya sudah tidak pakai kurikulum 13, sebenarnya sudah tertanam di jiwa bapak ibu guru. Ya, karena kita sebagai contoh berdorong dan seterusnya itu semua sudah tertanam. Ya, nah di sini ini cuma keyakinan kelas, mungkin bisa pakai kertas yang ditempelkan nanti tulis. Nanti setelah itu diambil disepakati, nggak usah banyak. Ya, yang ini yang terbaik buat sekolah dan di kelas nanti dari lingkungan kelas itu sepakat saya akan melakukan ini. Mungkin selanjutnya tidak ditulis ditempelkan. Dan dilakukan lebih baik. Dan nanti anak akan berubah semangat itu. Nah, mungkin dari secara sederhana biasanya yang kita sedang lakukan kan kita setiap kali masuk pasti berdoa. Tapi yang tidak kalah penting itu kesalahan Bapak Ibu guru satu. Bapak Ibu guru mengajarkan tapi nggak pernah melakukan. Ada yang tidak melakukan. Contoh, mungkin seperti kita yang manusia. Padahal Bapak Ibu guru mengajarkan ketika masuk ke ruangan kita harus ketuk pintu ucapkan salam. Apa bedanya Bapak Ibu guru dengan siswa? Sama, standarnya kita sama. Kita masuk harusnya juga memberi contoh. Kita juga ketuk pintu ucapkan salam. Ya, tapi di sini apakah Bapak Ibu guru ada yang tidak melakukan itu? Ada. Ya, nah ini kontroversi kita. Buat apa? Karena itu sebagai contoh. Dan keyakinan itu kan yang akan dibentuk. Ketika nanti di kelas akan seperti ada keyakinan, kelas insya Allah Bapak Ibu guru juga nyaman. Dan anak di kelas juga akan nyaman. Dan semoga kita pendidik selalu dihadapkan untuk selalu datang
datang ke kelas. Ya, tuh pilihannya seperti itu. Selanjutnya, kontrol keyakinan kelas. Ya, mungkin ini yang kedua itu pasti. Ketika Bapak Ibu masuk pasti berdoa, tak berdoa. Ya, dan juga saling menghormati. Ya, kalau di situ ada tadi melimpah dan sebagainya itu sepele, tapi juga itu salah. Tapi tidak kita menyalahkan saja, tetapi kita ambil solusinya. Akar permasalahannya, ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Ya, sederhana. Yang kedua, berupaya pernyataan universal secara umum. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, sesuaikan kondisi kelas atau sekolah. Dan kelima, semua warga kelas atau sekolah harus dilibatkan. Jadi tidak kita sendiri yang membuat, tapi kesepakatan bersama, disesuaikan dengan kondisi kelas. Itu ya. Nah, di sini ini yang sering kita sebenarnya sudah ada yang kita lakukan. Ya, mungkin kalau saat ini Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukannya, tapi tanpa ada hitam di atas putih, tanpa ada kesepakatan lebih awal, dan tidak ada aturan itu. Ya, kenapa? Bapak setiap kali Bapak Ibu guru masuk pasti ya akan melihat tolong HP-nya di-sharing atau disembunyikan. Itu pasti seperti itu. Tapi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, perlu nggak Bapak Ibu guru menyampaikan setiap kali masuk? Tidak. Anak sudah otomatis sendiri akan melakukan itu karena kalau kesadaran diri itu yang susah untuk menimbulkan kesadaran diri anak. Nah, ini adalah pembiasaan. Kalau nanti sudah terbiasa anak melakukan itu, ya pasti akan bisa lebih baik. Ya. Oke, harapan dari penerapan keyakinan kelas. Dengan penerapan keyakinan kelas, diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi pembiasaan yang baik di dalam sekolah. Ya, ini semua Bapak Ibu guru terlibat. Ya, tidak ada salah satu dari Bapak Ibu guru ataupun karyawati dari sekolah ini tidak terlibat. Semua warga sekolah itu terlibat di sini. Semua jadi contoh. Ya, jadi contoh semuanya. Karena diri sendiri, ya, itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selesai. Itu saja dari saya. Mungkin apa yang sedikit saya sampaikan dari ini bisa bermanfaat buat diri saya pribadi, Bapak Ibu guru semuanya, dan untuk meningkatkan sekolah kita bisa lebih baik dan maju sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yaitu sekolah SMK yang hebat, berkarakter, terutamanya juga kita ada SMK Muhammadiyah Ranggatung Jawara. Ya, itu saja dari saya. Lebih dari kurangnya saya minta maaf. Mungkin ada pertanyaan atau kita akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.